Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, rekan-rekan semua, sahabat sekalian, selamat datang kembali di channel Pemerhati Pajak dan Keuangan. Pada video kali ini, saya masih membahas pajak tentang atau terkait gambaran umum perpajakan. Hanya saja pada kali ini saya lebih konsentrasinya pada zakat versus pajak. Nah, yang pertama, apa sih persamaan antara zakat dan pajak? Persamaan antara zakat dan pajak yang pertama itu keduanya mengandung unsur paksaan. Jadi hampir dipastikan bahwa baik zakat maupun pajak itu pasti unsur paksaan. Seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa pajak itu adalah kontribusi wajib. Ya, ketika berbicara masalah wajib maka itu sesuatu hal yang sifatnya dipaksakan. Sama halnya dengan zakat juga demikian. Zakat bagi, mohon maaf, kami beragama Islam itu adalah sebuah kewajiban. Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, kemudian yang kedua, persamaan antara zakat dan pajak, baik pajak maupun zakat sama-sama disalurkan melalui lembaga. Artinya, kalau berbicara tentang pajak seperti yang disampaikan bahwa lembaga yang dimaksud itu adalah Kementerian Keuangan. Ya, dalam hal ini kantor pajak. Sementara zakat itu bisa berupa badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang terdaftar di pemerintah. Jadi jangan sampai kita beranggapan bahwa setiap yang disebut dengan lembaga amil zakat itu sudah bisa kategori lembaga yang dimaksud. Tidak. Jadi ada beberapa lembaga yang sudah terdaftar di pemerintah kita. Nah, kemudian persoalan selanjutnya, teman-teman, itu tidak ada imbalan tertentu bagi yang mengeluarkan pajak ataupun zakat dari lembaga yang menerimanya. Pada video sebelumnya sudah sampaikan juga bahwa eh, ketika kita mengeluarkan pajak, maka itu tidak secara langsung ada imbalan tertentu ataukah imbalannya langsung diterima oleh yang mengeluarkan pajak. Dan zakat pun demikian. Ya, zakat pun demikian. Jadi kita hanya menyetor zakat pada lembaga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Mengenai nanti dampaknya ataukah mungkin imbalan tertentu eh, tergantung bagaimana nanti lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang mendistribusikan ke pihak-pihak tertentu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kedua-duanya memiliki target-target pada aspek sosial, ekonomi, dan politik tertentu. Ya, ini politik tertentu bukan dalam kata artian seperti zaman sekarang pilkada, enggak. Itu ada kondisi tertentunya. Baik, nah sementara perbedaan antara zakat dan pajak, yang pertama dari sisi atau dari segi nama. Zakat itu berarti bersih, bertambah dan berkembang. Sementara pajak berarti memang utang atau pajak. Ya, mohon maaf kami dari yang beragama Islam itu meyakini bahwa zakat itu sesuatu yang bersih, bahkan disebut sebagai sesuatu yang sifatnya suci. Nah, kenapa dikatakan bertambah dan berkembang? Karena pada prinsipnya setiap orang mengeluarkan zakat itu dengan sebuah keyakinan bahwa terlepas dari kewajiban kita sebagai hamba Allah, setiap barang yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan zakatnya pasti bertambah. Ya, insya Allah bertambah. Dan sepanjang sejarah belum ada pernah kita dengar cerita orang mengeluarkan zakat, ya termasuk orang mengeluarkan sedekah, miskin, enggak. Tetapi itu pasti selalu bertambah, bertambah. Ya, meskipun tentang bertambahnya itu ya tidak serta-merta kita langsung menerima atau melihat langsung hasilnya. Enggak, ya, tapi pada prinsipnya baik lambat ataupun cepat insya Allah berkembang harta kita yang dizakatkan. Nah, yang kedua, dasar hukumnya apa? Dasar hukum zakat itu yaitu Al-Quran dan hadis. Sementara dasar hukum pajak berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya pernah ditanya oleh seorang teman, seorang sahabat, apa sih bedanya antara zakat dan pajak? Ya, sama-sama kan bahkan beliau menganggap bahwa pajak nggak perlu dan zakat utamakan. Ya, saya cuma bilang mengatakan bahwa maaf, saya cuma mengatakan bahwa
zakat itu ketentuan dari Allah, sementara pajak adalah ketentuan pemerintah. Ya, sama halnya kalau kita eh, maaf ya, kalau kita mau naik kendaraan kan itu dianjurkan, misalnya dianjurkan untuk membaca doa sebelum berangkat. Dari sisi lain, pemerintah kita sangat mewajibkan, yang bukan menganjurkan, mewajibkan untuk misalnya naik motor pakai helm, ya. Kalau naik mobil, juga pakai seat belt. Nah, seperti itu barangkali teori-teori dasarnya, teman-teman. Kemudian tentang nishab dan tarif. Zakat itu tentu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersifat mutlak. Ya, artinya tidak bisa dinego. Sementara pajak ditentukan negara, bersifat relatif. Dalam kata artian bersifat relatif adalah ketika misalnya kita memiliki kasus tentang pajak, mungkin ada masalah kita, dapatlah SP2DK dari kantor pajak. Dari SP2DK itu atau surat permintaan apa penjelasan dan data keterangan eh, bahwa segini lah misalnya hutang pajakmu. Berapa sih, Pak? Misalnya nih 100 juta. Nah, kita bisa diskusi baik-baik kembali, diskusi apakah itu sudah benar atau tidak. Jadi ketika Fiskus ataukah kantor pajak mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak, maka wajib pajak itu masih memungkinkan peluang untuk negosiasi dan diskusi dengan kantor pajak. Nah, seperti itu jangan masuk relatif, teman-teman. Kemudian sifatnya bagaimana? Sifatnya zakat itu ya tentu kewajiban bersifat tetap dan terus-menerus. Sementara pajak kewajibannya sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan. Dapat dihapuskan seperti ini, hmm, seperti kemarin pada saat zaman COVID itu banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, termasuk kalau misalnya ada lebih bayar kemudian kita mau restitusi, yang secara aturan normal di luar COVID itu harus ada pemeriksaan. Tetapi ada peraturan pemerintah, saya lupa nomor berapa pada saat itu, COVID, itu ketika mau mengajukan restitusi, tidak perlu ada pemeriksaan, bahkan 1 bulan sudah selesai. Ya, selanjutnya teman-teman, dari sisi subjek atau dari segi subjek, zakat subjeknya muslim. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, jadi zakat itu subjeknya pasti muslim dan saya kurang paham tentang bagaimana kalau dari sisi sahabat-sahabat kita yang selain muslim. Ya, jadi kami sebagai penganut beragama Islam itu zakat sudah pasti eh, kewajiban kami. Ya, nah sementara pajak itu seluruh warga negara. Kemudian objek alokasi penerima. Zakat itu ada 8 golongan, di antaranya fakir dan miskin ya. Ada berapa golongan itu lebih detailnya tentang itu biasanya maaf kami ke penganut beragama Islam itu Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional atau lembaga amil zakat itu sudah sangat menghafal seperti itu. Nah, sementara untuk pajak, alokasi penerimanya itu untuk pembangunan dan anggaran-anggaran rutin. Seperti pada video sebelumnya sudah disampaikan bahwa tujuan pajak itu adalah untuk infrastruktur pembangunan dan juga salah satu fungsi pajak adalah fungsi budgeting atau anggaran. Selanjutnya, teman-teman, harta yang dikenakan. Zakat itu adalah harta yang produktif, sementara pajak semua jenis harta. Ya, selanjutnya ada syarat ijab kabul. Zakat itu diisyaratkan, sedangkan pajak tidak diisyaratkan. Kemudian imbalannya apa? Ya, imbalannya zakat itu kami sebagai penganut beragama Islam pasti meyakini bahwa adalah surga atau pahala dan keberkahan harta. Nah, keberkahan harta ini eh, itu kurang lebih dari tadi sisi nama disebutkan zakat itu bertambah, berkembang. Jadi berkah itu bahasa lainnya bisa diartikan sebagai sesuatu hal yang selalu bertambah dan berkembang, teman-teman. Ya. Kemudian secara pajak imbalannya adalah tersedianya barang dan jasa publik. Kemudian dari segi sanksi, zakat itu adalah Allah yang memberikan sanksinya
dan memang perintah di agama Islam, ya, bukan di sini pemerintah tapi perintah dalam agama Islam. Sementara pajak itu perintah dari negara, ya. Kemudian sanksi itu, sejauh ini zakat sudah ditetapkan sanksinya, sementara pajak itu masih ada peluang relatif juga. Dan bahkan kan aturan-aturan tentang sanksi dari undang-undang sebelumnya, kemudian terus mulai perubahan-perubahan dan sampai sekarang itu mengalami perhitungan-perhitungan sanksi yang berbeda, ya. Kemudian motivasi membayar, ya, kalau zakat itu persoalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara pajak kepatuhan dan ketakutan pada negara dan sanksinya. Teman-teman semua, pertanyaan selanjutnya adalah apakah membayar zakat itu meringankan pajak? Ya, apakah dengan bayar zakat bisa meringankan kewajiban perpajakan kita? Ya, gimana kira-kira teman-teman? Nah, terkait dasar hukum itu apa? Dasar hukum ada 5, ya saya tidak hafal persis juga, hanya sini pasal 91 Undang-Undang Pajak Penghasilan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor 254 PMK 03 2010, Dirjen Pajak Nomor per 6 PJ 2011, Dirjen Pajak Nomor per 5 eh, garing PJ garing 2019 junto per 04 garing PJ garing 2022. Ya. Dari 5 dasar hukum ini itu membahas semua tentang pajak. Nah, kembali ke pertanyaan yang pertama ini, maaf, dari 5 dasar hukum ini yang dikeluarkan oleh pemerintah kita terkait pajak di dalamnya juga dibahas tentang pembayaran zakat maupun sumbangan sifatnya wajib. Poinnya atau intinya seperti itu teman-teman. Nah, saya ingin mencoba menjawab apakah dengan bayar zakat bisa meringankan kewajiban perpajakan? Jawabannya iya. Jadi ketika kita membayar zakat itu bisa meringankan kewajiban perpajakan kita. Dengan catatan, yaitu tadi, ketika membayar zakat harus pada lembaga yang sudah disahkan oleh pemerintah. Selain itu, maka tidak mengurangi atau tidak meringankan kewajiban perpajakan kita. Baik, teman-teman semua, apa syarat menjadi pengurang penghasilan bruto? Ya, yang pertama, yaitu tadi dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Jadi badan amil zakat itu eh, apa ya? Kalau saya boleh mengatakan itu lembaga pemerintah. Sementara lembaga amil zakat lembaga swasta bukan pemerintah. Ya, tetapi terdaftar juga di pemerintah. Jadi kalau misalnya Bapak, Ibu, rekan-rekan teman-teman mau membayar zakat di lembaga amil zakat, maka pastikan bahwa lembaga amil zakat tersebut itu terdaftar di pemerintah. Selanjutnya, melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada SP tahunan pajak penghasilan tahun pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Jadi ketika teman-teman, Bapak, Ibu sudah menyetor zakat pada lembaga zakat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka bukti setornya itu harus diambil dan nantinya dilampirkan di SPT tahunan kita. Ya. Nah, ketentuan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan pada tahun pajak dilaporkannya penghasilan kita. Misalnya begini, tahun ini tahun 2024. Maka untuk melapor SPT tahunan kita ini, itu kalau pribadi ya, itu nanti dari bulan Januari sampai akhir Maret 2025. Nah, kalau kita ingin agar zakat yang dikeluarkan itu bisa menjadi pengurang ya pada penghasilan kita, maka itu harus dikeluarkan juga di tahun 2024.
Pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya zakat yang kita keluarkan itu di tahun 2005 atau dikeluarkan tahun di 2003, maka itu tidak bisa dijadikan sebagai pengurang. Artinya atau intinya adalah zakat yang dikeluarkan itu harus di tahun pajak yang sama kita laporkan. Jadi kalau kita melapor tahun pajak 2024, maka perhitungannya adalah kita apa laporkan juga zakat yang dikeluarkan di tahun 2024 juga. Kalau nih misalnya tahun 2023 kita melakukan pembetulan ya, dan kemudian karena lupa ada pembayaran zakat kita, maka sampai saat ini masih bisa dengan catatan tadi zakat yang dikeluarkan itu harus juga di laporan pajak tahun 2023 ya, seperti itu teman-teman. Kemudian apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar, maka pengurangan tentu tidak dilakukan. Apabila dalam tahun pajak dilaporkannya penghasilan zakat atau sumbangan keagamaan tersebut belum dibayar, maka pengurangan dapat dilakukan dalam tahun pajak dilakukan pembayaran. Ya, dapat menunjukkan bahwa penghasilan bruto telah dilaporkan dalam SPT tahun pajak sebelumnya. Ya, kurang lebih seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wanita yang telah kawin, yang dasar pengenaan pajaknya adalah penggabungan penghasilan bapak penghasilan neto suami istri, itu dikurangkan dari penghasilan bruto suaminya. Ya, gitu. Nah, sementara selanjutnya, zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh wanita yang telah kawin dapat juga dikurangkan dari penghasilan bruto wanita yang bersangkutan apabila yang pertama, wanita tersebut telah hidup berpisah dengan suaminya berdasarkan putusan hakim. Jadi jangan sampai mengaku bahwa saya sudah cerai, tapi tidak ada putusan hakim buktinya. Ya, jadi harus ada putusan hakim, ada kelihatan secara administrasi. Kedua, secara tertulis wanita tersebut melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Nah, kemudian ketiga, wanita tersebut memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, nantinya kita akan bahas secara detail bahwa dalam sistem pajak itu suami istri ada istilah pisah harta, ya. Tetapi itu harus ada dalam bentuk tertulis. Kepinginnya nih suami pingin sendiri hitung sendiri pajaknya, istri pun demikian boleh selama ada secara tertulis ataupun sebaliknya kepingin nih semua penghasilan istri dan suami digabung baru dihitung pajaknya bisa. Nah, zakat sumbangan keagamaan yang dibayarkan oleh anak yang belum dewasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto orang tuanya. Seperti itu teman-teman ya. Nah ini, badan lembaga zakat. Badan lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Nah ini, sejauh ini Badan Amil Zakat Nasional itu ada tiga. Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Zakat Infak dan Sedekah Telazis, Lembaga Zakat skala provinsi, Lembaga Zakat skala kabupaten kota, Lembaga Penerima dan Pengelolaan Sumbangan Keagamaan Kristen, Lembaga Penerimaan Sumbangan Keagamaan Katolik, Lembaga Pengelolaan dan Sosial Keagamaan Buddha, dan Lembaga Penerimaan Sumbangan Keagamaan Hindu. Ya, jadi kalau kami dalam Islam menyebutnya zakat, mungkin teman-teman sahabat yang beragama Katolik, Kristen, Buddha, Hindu dan ada istilah tersendiri juga. Tapi prinsipnya secara pengertian itu zakat itu adalah apa? eh, Kontribusi wajib secara agama ya. Nah, seperti itu teman-teman. Bukan secara apa kontribusi wajib yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi kontribusi wajib yang ditetapkan oleh apa aturan masing-masing agama. Tentu aturan masing-masing agama yang saya maksud adalah masing-masing kitab sucinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian contoh kasus saudara Angga beragama Islam, pegawai negeri sipil yang memiliki penghasilan neto sebesar 950 juta. Di tahun 2020 membayar zakat sebesar 100 juta melalui Badan Amil Zakat Nasional. Karena zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, maka
atau zakat tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar 100 juta. Sehingga penghasilan neto saudara zakat menjadi 850 juta. Dengan catatan, jika saudara Angga tidak membayar zakat melalui lembaga keagamaan yang dibentuk atau yang disahkan oleh pemerintah, misalnya langsung memberi bantuan kepada perorangan atau keluarga yang berhak, maka terhadap zakat tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Sehingga penghasilan neto saudara Angga tersebut di tahun 2020 tetap menjadi 950 juta. Jadi siapa tahu teman-teman, Bapak Ibu sekalian mengeluarkan zakatnya langsung kepada orangnya, ya, langsung kepada keluarganya yang berhak. Itu tidak dapat dijadikan sebagai eh, pengurang penghasilan neto kita. Jadi intinya ketika kita mengeluarkan zakat, jangan sama sekali ke perorangan per keluarga, tetapi itu tadi kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu sekalian, di SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi itu formatnya seperti ini. Ini ada warna kuning 950 juta yang tadi sudah kasus nyangga. Kemudian di apa? Nomor 5 ada kata zakat, sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Ya, kemudian akhirnya karena zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tadi 100 juta dikeluarkan di lembaga amil zakat atau badan amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, maka bisa menjadi pengurang penghasilan neto. Sehingga dengan demikian jumlah penghasilan itu setelah pengurangan zakat yaitu 850 juta terkait tadi kasusnya Anggah ya. Nah, kemudian bagaimana perlakuan bagi mustahik? Ya, mustahik itu penerima zakat. Perlakuan perpajakannya bagaimana? Itu dikecualikan dari objek penghasilan. Artinya, eh, setiap mustahik yang menerima sumbangan ataukah zakat dari lembaga amil zakat yang sudah disahkan oleh pemerintah, maka tidak bisa dihitung sebagai penghasilannya mereka. Tidak bisa, ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pesertanya? Tentu termasuk zakat yang diterima Basnas, Bas atau Las. Jadi Bas itu Badan Amil Zakat, sementara Las lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Kemudian bantuan sumbangan termasuk zakat yang diterima penerima zakat. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, sepanjang tidak ada hubungan dengan pekerjaan, sepanjang tidak ada hubungan dengan kepemilikan atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya nih, ketika seorang mustahik menerima bantuan untuk apa keterampilan belajar atau keterampilan untuk yang bekerja, dapat beasiswa atau bahkan mungkin dapat modal kewirausahaan, maka itu tidak masuk kategori yang dimaksud tadi. Begini ya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk masalah eh, pajak versus zakat, barangkali cukup demikian pada kali ini. Semoga di lain waktu kita bisa membahas lagi, kalaupun misalnya ada tambahan nantinya. Karena kenapa seiring waktu terkait perubahan-perubahan atau kebijakan-kebijakan pemerintah itu kita tidak bisa pungkiri hampir setiap tahun ada aja perubahan. Misalnya tadi sudah disebutkan ada beberapa lembaga-lembaga amil zakat yang sudah disahkan pemerintah. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan nanti di tahun 2025 ada lagi tambahan-tambahan yang lain. Seperti itu ya yang saya maksud teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan saya bisa istiqamah untuk terus belajar menyampaikan materi melalui via YouTube dengan harapan agar tetap menambah kualitas keilmuan saya. Di samping itu tentu bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang masih pemula di dunia perpajakan. Kemudian juga tidak bosan-bosannya kepada para sahabat yang sudah ahli di bidang perpajakan, para guru kami, suhu kami di bidang perpajakan,
dengan sangat berharap agar selalu diberikan masukan yang tentu sifatnya konstruktif ketika teman-teman, sahabat, guru kami numpang di channel ini untuk melihat video-video saya. Terima kasih, sampai jumpa nanti di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.